mencintai ngaji itu pertanda baik. Ya, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahum fid din. Jika Allah menghendaki hambanya baik, maka Allah membuat hambanya itu mendalami agama. Faqaha itu lebih dari fahima, mendalami dengan detail ajaran-ajaran agama. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Ini secara khusus didoakan, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, bikinlah atau jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih, memahami, mendalami agama, sehingga beliau dikenal ahli tafsir. Di antara sahabat Nabi yang memahami kandungan Al-Quran. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kalau tidak salah ini lanjutan dari kajian doa. Ad-doa mustajab. Doa itu dikabulkan. Ma yastawfis syurut, sepanjang memenuhi syarat. Walam yakun fihi mawani', dan tidak ada pada doa itu penghalang-penghalangnya. Maka kita perlu mengenali syarat terkabulnya doa. Ya, segala sesuatu itu ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau bagi Bapak Ibu guru ngikuti pengajian begini, syarat apa rukun? Atau sunnah? Seyogianya sregep ngaji ku guru, karena yang paling membutuhkan ilmu luas adalah guru, karena dia yang akan memberikan ilmu. Kalau bahan yang diberikan cumpon, apalagi kurang, maka tentu kurang layak begitu. Ya. Bisa kita lihat syarat-syarat terkabulnya doa. Pertama, ikhlas. Ikhlas ini bisa diterjemahkan tulus, murni, motivasi berdoa hanya karena Allah. Ikhlas itu sangat sangat penting dalam suatu amal. Amal tidak akan diterima kalau tidak dilaksanakan dengan ikhlas, yaitu memurnikan doa dan amal dari yang mengotorinya dan tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh doa itu nyasar kepada selain Allah, baik total
atau campur-campur. Ya. Tidak sum'ah, tidak ingin didengar orang, harus dilakukan semata-mata berangkat dari mencari ridho Allah. Ya. Tidak dibuat-buat. Apa dibuat-buat? Digawe-gawe. Ya. Tidak berangkat dari ansidqin, dari kesungguhan, tetapi hanya mengharap pahala Allah dan ridhonya. Sebagai wujud ikhlas, itu orang tidak mencari imbalan amalnya itu sekarang, tapi ma ba'dal maut. Sama sekali tidak mengharap di dunia ini imbalannya. Ya, tapi besok. Adapun imbalan di dunia ini hanya merupakan hikmah, manfaat sampingan. Ya. Kalau masih mengharap imbalan di dunia dan itu menjadi pokok yang dituju, itu namanya riya. Ya. Ini pelik sekali karena ikhlas itu pekerjaan hati. Yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri. Ya, maka sangat rawan kita itu terancam oleh amal riya. Saya merasakan itu sangat sulit. Ada saja nongol ya motivasi-motivasi di tengah amal itu yang mengotori niat. Jadi ikhlas ini pekerjaan hati, bagian dari iman ya. Iman itu adalah apa? Tasdiqun bil qalbi, mempercayai atau membenarkan yang harus diimani itu dengan hati. Ini maka noda dalam hati ketika beramal itu disebut juga nama lain syirkun asghar, syirik terkecil. Karena tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah. Ya, disebut juga syirik khafi, syirik tersembunyi. Syirik itu mempersekutukan motivasi amal selain Allah. Ya, itu bisa jadi bentuknya riya. Ingat, riya itu dari kata apa? Itu masdar dari wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Ini riya'an. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Riya ya, jihad, qital, sabaqa yusabiku musabaqatan wa sibaqon, dari kata ro'a yara ru'yatan, melihat. Nah, ikut wazan fa'ala itu menjadi pura-pura. Marodho itu pura-pura sakit. Nawama pura-pura tidur.
Ya, ria itu kawan dari sum'ah. Kalau ria itu konotasinya pamer, memperlihatkan. Kalau sum'ah itu memperdengarkan. Wong gak ro, ya gak disudono tapi dikandak-kandakno. Aku kuning awan embuh, mesti ngantuk anggitmu. Gak ngantuk piye lah wong aku bengi ku tahajud iku minimal 11 rakaat. Ku kadang sak jam luweh. Mergo tak dawak-dawakno lho wong gak ero, gak keringi, tapi diringekno itu namanya sum'ah. Dan banyak orang cenderung sum'ah itu gak enak nek kelakuan iku gak disidono, gak diringekno nang wong. Ya. Qul amara rabbi bil qisti. Katakan Muhammad, Tuhanku telah memerintah berbuat adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Nek ana wong ketuan sepatu terus ketuan sepatu terus wali sandalan kedua, itu namanya apa? Zalim. Lawan zalim itu wad'u syai', meletakkan sesuatu fi ghairi mahalli. Bahasa lain al-adlu itu al-qistu wa aqsitu innallaha yuhibbul wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, dan tegakkan wajahmu di setiap masjid. Artinya laksanakan amalan-amalan wajahmu itu kamu bawa ke masjid. Rasulullah menerangkan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat orang yang kerasan di masjid, artinya berangkat berjamaah, gak anggar kerasan kelimbrak-kelimbruk turun kono. Fashhadu lahu bil iman. Pastikan orang itulah yang punya iman. Kalau kebalikannya orang jauh dari masjid, ada hadis tegas-tegas, man sami'an nida, siapa mendengar adzan dan tidak sholat di tempat adzan itu, fala sholata lahu au kama qala Rasul. Itu sholatnya ndak sempurna. Ini wad'uhu, tegas-tegas ya. Dan berdoalah kamu sekalian kepada Allah mukhlisina lahu ad-dina, memurnikan, mengikhlaskan semata-mata kepada Allah ad-dina, ketaatannya itu. Kama bada'akum ta'udun, ingat sebagaimana Allah memulai membikin kamu, nanti Allah akan mengembalikan kamu dihidupkan kembali. Ada orang-orang Quraisy mengkanter mengenai hidup kembali di hari akhir. Ya. Datang membawa remuan tulang-tulang, boleh balung tekon digawa nang Rasulullah. Ya. Rasulullah ditanya, man
yuhyil idham wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini? Wa hiya ramim, dia sudah hancur. Langsung Allah menurunkan jawaban, jawaban Muhammad langsung, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang-tulang, ya yang bikin tulang itu dulu iku asale gak ono, terus saiki malih ono. Nang gawe ngono meneh kok repot. Iku balunge sapa? Kloro-kloro kon gawa rene iku. Ingat awal marrah. Kut yuhyiha alladzi ansha awal marrah. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar naro. Yang menghidupkan tulang itu adalah yang menjadikan untuk kamu dari pohon-pohon yang hijau, klorofil yang membuat daun pohon hijau itu menjadi api. Kalau sudah kering, kamu nyalakan, kok bisa jadi api? Apa sulit menghidupkan manusia yang sudah pernah hidup? Lawang daun-daun hijau seperti itu bisa jadi bahan bakar. Ya. Fa'idha huwa khasibum mubin. Wong difasilitasi seperti itu loh. Kok menjadi musuh Allah terang-terangan? Kok mentolong menentang perintah Allah itu? Maka orang-orang itu pulang dengan menggerutu. Iya juga ya, tidak bisa membantah. Nah, ini ada waqafat ma'al ikhlas. Belum saya bikin PowerPoint. Ini kapan nanti kita ingin mendalami bab ikhlas ini. Ikhlas itu lawannya apa? Ikhlas lawannya ikhlas lawannya riya atau syirik asghar atau syirik khafi. Kalau tauhid lawannya syirik. Nah, syirik yang tidak kelihatan karena perbuatan hati itulah syirik terkecil. Dan syirik berupa adegan yang bisa dilihat ketika orang Kristen membawa salib atau gambar Yesus atau gambar Maria, atau orang-orang beragama Konghucu membikin kelenteng yang di situ apa saja dihadirkan. Itu syirik jali, syirik ketok moto, syirik akbar. Nah, kalau riya ini perbuatan hati, maka rasanya ini nanti perlu kita kaji. Ya, renungan waqafat ma'al ikhlas. Ini termasuk a'zamul usul al-muhimmah fi dinil Islam. Termasuk pangkal terpenting, terbesar dalam agama Islam, yaitu tahqiqul ikhlas lillahi ta'ala fi kullil ibadat. Mewujudkan ketulusan dalam setiap ibadah, wal ibti'at wal khadar an kulli ma yudaddu al ikhlas wa yunafi, dan menjauhi dan khawatir jatuh lawan ikhlas.
Dan yang menghapus ikhlas itu riya, pamer ya, sum'ah, memperdengarkan ujub. Ujub itu apa? Nggawoki awake dhewe. Apa bahasa Indonesia? Membanggakan diri. Jadi opo kabeh ngono nang awake, gak ono sing kaya aku. Nek ujub ini pekerjaan hati, ini syirik terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi Allah ditandingkan dengan diri, gak ono kaya aku sak daerah iki. Nah, itu. Ya, kalau takabur apa? Gedek-gedekno awake. Takabaro ya takab baru, atau bahasa kita sombong lawannya apa? Tawadhu itu ngerendahno awake. Kok di gedek-gedekno, diunggul-unggulno. Nah, sum'ah itu tadi wa nakhudalik. Nah, ini termasuk hal-hal yang welo-welo marak inda amatil muslimin, di kalangan umumnya orang Islam. Oleh sebab itu perlu sekali mendalami ini. Ini beberapa sudah saya transfer tapi belum saya bikin PowerPoint. Karena saya bikin PowerPoint itu masih delumuk begitu. Nanti juga ada bagaimana obat supaya orang lepas dari penyakit riya, sum'ah dan ujub itu. Dan ini penting karena kerja hati itu susah. Dan susah bikin ikhlas itu untuk amal. Sampai-sampai saya membaca di kitab tauhid yang diajarkan di madrasah aliyah itu ya, al khaufu minar riya. Kalau ada orang mengerjakan sesuatu khawatir riya, aku api maca Quran kunang di delok wong. Terus akhirnya apa? Riya. Apa nglakoni ngene kuwatir riya. Kuwatir riya itu juga riya. Lah terus gimana? Ya harus kita kerjakan saja. Dene isek ngleyor kudu riya wae iku ranjene potonganmu sik. Iya, ojo sampai gelem dadi wong potongan ngono iku. Ya, maka riya ini harus diusahakan. Biasanya kalau diusahakan itu sedemikian apa? Rupa gitu. Dengan sungguh-sungguh sampai kita lepas. Jujur sampai hari ini tuh saya merasa gak isek ketunggon riya tayo. Ya. Tapi khawatir riya itu juga riya. Jadi kerjakan saja. Kalau kita sadar sejak awal bahwa di dalam beramal nanti ada campuran riya, kita lalu sangat hati-hati. Jadi amal itu ada yang campur riya, itu masih diterima. Yang tidak riya itu cuma kurang afdal ya, bisa separuh, tidak apa-apa. Itu tidak membuat orang keluar dari Islam. Yang membuat orang keluar dari Islam itu adalah syirik akbar, begitu. Tapi tentu kita terasa dalam hati ya. Dan setan ini ngincer saja. Setan itu kan punya sifat apa? Al-waswas, terus apa lagi? Al-khannas.
suka kecuas-kecuis, dan al-khannas, maju mundur, mencari kesempatan. Wong iki aku selama iki kok sulit ngewe riak nang wong iki, kadang-kadang hasil. Kalau ada, wah iki jelas iki suasananya gampang digawe riak, dia maju. Tapi kalau sudah KO dan sampai putus asa, wah nek wong iki gak iso, tak godho mundur. Tapi apa, kembali lagi, dan setan itu kan tidak meninggal. Anzirni ila yaumi yub'asun, tunda, saya minta hidup sampai hari kiamat. Ya, saya akan kerja ya kepada orang itu dari depan, min baini aidihim, tak incer, wa min khalfihim, dan dari belakang, wa an aimanihim, dari apa, kanan, wa an syama'ilihim, sampai tidak ada yang tidak berhasil nanti. Tapi ketika sudah dibikin setan, nek musuh wong iku wis gak iso, itu kemudian setannya putus asa. Dan ketika itu harus diperbanyak ketaatan. Ketika di rumah jangan sampai biasa berdoa dan membaca Al-Quran, lebih-lebih surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, itu nanti di hari kiamat menjadi ghamamatan, awan atau mega yang menaungi orang itu di hari kiamat. Nah, syarat kedua mengikuti sunnah, mutaba'ah. Jadi amal kita harus mana dulu, mutaba'ah atau ikhlas dulu? Ya tentu mutaba'ah dulu ya. Artinya mengetahui mana yang sunnah, doa-doa yang sunnah mana yang dikerjakan dan diajarkan Nabi. Kemudian kita berusaha dengan seikhlas mungkin. Kita mengetahui di tengah-tengah masyarakat bahwa umumnya orang mengerjakan yang tidak sunnah itu ikhlas. Takono wong tahlilan niku nek gak ikhlas temenan. Dia iku nek dilokno kon kok buak-buak apa harta dhewe nglakoni sing gak ada tuntunane. Dapur ya. Aku nglakoni iki bener-bener krana Allah. Ya. Kalau yang dikerjakan itu adalah bid'ah, amalan bikinan, bukan tuntunan Nabi, di kalangan para sahabat juga tidak dikerjakan. Tidak pernah terjadi tahlilan kepada Khadijah, kepada Umar, Abu Bakar itu. Hamzah itu tegas-tegas bahkan. Saya dulu sekolah di Al-Karimi Tebuwung, itu kok ditaker ya nemen niku anune. Iku kitab sing dinggo iku Mabadiul Fikhi apa Mabadi Fikhiyah ya. Itu mazhab Syafi'i. Itu tegas-tegas dalam satu bab itu bahwa kenduri setelah mati di rumah orang yang sedih mendapat musibah kematian itu dimasukkan niyah.
Ya, itu dicantumkan itu. Ya, pernyataan para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyit wa sunnahut ta'am minan niyah. Hadis sahih. Kami para sahabat menganggap, ya, berpendapat, ya, kumpul-kumpul datang ke rumah ahli mayit, keluarga yang kesedihan, itu minan niyah. Padahal an-niyah itu idza lam tatub qabla mautiha, kalau belum mati sudah apa? Belum tobat, dia dimasukkan neraka. Wa alaiha sirbalun min qatiran, nganggo serual dari cairan tembaga. Ada yang pernah ngetes panasnya cairan tembaga? Itu berapa derajat dia mendidih itu digawe pakaian. Nah, termasuk niyah adalah kumpul-kumpul di keluarga ahli mayyit. Ya, tapi cari-cari dalil-dalil saja. Nek ndelek-ndelek ya ono wae, tapi kalau mereka sudah ditantang untuk diskusi, biasanya memang dari awal posisinya sudah tidak mau tunduk gitu. Jadi dicari-cari. Jadi itu tidak bid'ah. Ya, perintah orang bersedekah itu ada. Perintah orang membaca la ilaha illallah ada. Membaca Quran atau persurat itu ada. Ya ada. Tapi pelaksanaan mengerjakannya, contohnya tidak ada yang seperti itu. Itu khas di daerah atau setempat. Ya, apakah mereka para sahabat dan Nabi tidak tahu kalau itu baik? Andai kata baik, masa kok kedisian wong saiki gitu ya. Baik, jadi mengikuti sunnah ini syarat berlaku dalam semua ibadah berdasarkan firman Allah, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, hanyalah aku ini Muhammad basyarun mithlukum, pribadi manusia seperti kamu. Dari aspek jasad, kulit, daging, balung, otot, rambut, tidak ada bedanya dengan manusia lain. Itu disuruh menjelaskan Allah Muhammad kepada umatnya. Ya, bedanya yuha ilayya, saya mendapat wahyu. Isinya annama ilahukum ilahun wahid, bahwa Tuhan kamu sekalian Tuhan yang tunggal. Itu bahasa yang tepat, tunggal atau esa. Tunggal itu artinya nggak ada yang lain. Ada orang menerjemah satu, jangan, kurang pas. Satu itu hitungan, nanti rawan ada 2, 3 gitu. Tapi kalau tunggal, iku yo mek ikaiku esa. Ya. Nah, maka kalau kamu sekalian ingin bertemu Tuhannya, beramal dengan motivasi menemukan amal nanti setelah mati, itu yarju liqa'a rabbi. Seluruh orang Islam yang tulus pengabdiannya kepada Allah itu mesti yarju liqa'a rabbi. Maka pulang ke rahmatullah, ya, kembali kepada Allah. Inna lillahi
wa inna ilaihi. Apa yang harus dikerjakan? Pertama, fal ya'mal amalan sholihah, maka beramallah dengan amal yang layak, yang sholih, yang patut, yang sesuai, yang diajarkan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dalam beribadah kepada Tuhannya itu jangan sama sekali mempersekutukan Allah dengan siapapun. Nek bahasa busala buka yo, Allah iku aja diwayo. Saliyane Allah atik apa? Liyane. Jangan. Harus murni khalison liwajhillah. Ya. Itu. Jadi syarat kedua ini ya itu tidak boleh ditinggalkan. Ada tuntunan, biasanya disebut dengan apa? Warid. Ada dalil begitu. Atau maurud amal itu. Enggak ngarang-ngarang. Ya. Lalu ikhlas. Salah satu di antara enggak ada itu batal. Ikhlas temen wis krana Allah. Banyak begitu itu. Tapi yang dikerjakan tidak ada syariat, ghairu masyru', maka amal itu batal. Syarat ketiga berdoa, mempercayai Allah dan yakin dikabulkan doanya. Ini harus dipaksa, meyakini begitu itu. Ya, ud'uni itu syarat. Jawabnya astajib aku. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Itu dalam ilmu nahwu itu antara syarat dan jawab. Ud'uni itu bisa diganti intad'uni. Perintah, tapi sifatnya jika kamu berdoa kepadaku dijawab astajib laku. Maka astajib itu majzum. Ya, kalau dalam ilmu nahwu. Ini syarat ini namanya majzum fi jawab syarti. Dia dijazamkan sebagai jawab syarat. Nah, ini min a'dhamis syurut liqabulid du'a, di antara syarat terbesar untuk dikabulkan adalah as-siqatu billahi ta'ala, kumandel nang Allah, percaya nang Allah, yakin nek dungane mesti terkabul. Masih ingat ya, doa terkabul itu satu di antara tiga ya, dikabulkan segera di dunia, tidak dikabulkan tapi diberikan kompensasi di akhirat. Yang ketiga, tidak menimpa musibah seperti yang sudah sebelum berdoa. Itu tidak akan hilang. Itu harus yakin betul. Ini apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada. Innama qawluna li syai'in idza aradna hu, sesungguhnya ya perkataanku kepada sesuatu jika aku menginginkannya. Jadi kalau saya ini sabda Allah, firman Allah, menginginkan sesuatu, tidak ada sulit. Annaqula lahu, aku katakan kepada yang saya inginkan itu, kun, jadilah, fayakunu, maka akan jadi. Jadi
Tidak ada istilah sulit bagi Allah. Allah itu qadir, maha kuasa. Allah itu khabir, maha pakar. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada bagi Allah sulit. Ya, tidak ada sifat lemah. Itu makanya ayat kursi itu penting kita baca ya. Apa ayat kursi itu? Anak-anakku, apa ayat kursi? Allahu wajan la ilaha illa huwal qayyum. Iki lagak bengi lho kok turu sih kon. Awan turu, bengi turu, esok turu. Nak sekolahan apa? Turu. Nang kapan gak turune itu? Itu la ilaha illa huwal al-hayy, maha hidup. Hidupnya itu maha. Al-qayyum, maha apa? Maha mendirikan, ya, maha menciptakan, maha menanggung, ya, apa saja yang harus ditanggung oleh kebutuhan makhluknya itu. Al-Qayyum. Jadi kalau kita minta, tidak ada sulitnya. La ta'khudhuhu sinatun, tidak mampir kepada Allah itu umur tua, tidak ada umurnya ya. Wala naum, dan tidak ada apa? Ngantuk. Lahu mafis, langit bumi itu milik dia. Jadi jangan khawatir minta tidak diberi. Ya, ini sampai-sampai dalam hadis qudsi. Apa hadis qudsi, anak-anakku? Firman Allah yang tidak dalam Al-Quran. Jadi itu makna dari Allah tapi lafal dari Nabi Muhammad. Begitu. Ini, ya ibadi, wahai hambaku. Ini sebutan yang paling mesra kepada manusia yang taat. Hambaku. Manusia paling tinggi bisa mencapai pangkat itu hanya seorang hamba. Di Rasulullah itu abduhu wa rasuluh. Ya, ketika Allah menunjukkan sayangnya kepada seorang hambanya, beliau mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci yang telah menjalankan di malam hari. Asra yusri isra'an, masih diberi kata lagi lailan, artinya di malam istimewa. Ketika Rasulullah mengalami amul khuzn. Apa amul khuzn? Tahun duka. Dua orang yang mendukung total kepada Nabi, Khadijah istrinya. Istri itu di dalam kehidupan dunia segalanya ya. Dan dalam sejarah kita juga untuk forum ngaji ini ada tarikh. Itu harus kita kaji selain tauhid, kemudian fikih. Ya. Di situ Allah menyebutnya asra bi abdihi, hambanya lailan. Memang kita ini hamba Allah.
Jangan sampai menjadi hamba harta, hamba pakaian, hamba kendaraan. Itu semuanya ta'isa akan hancur, binasa. Abdud dinar, hamba uang. Kita harus hanya menghambakan diri kepada Allah dengan sebutan ini, ibadi, hamba-hambaku yang aku sayangi. Mengandung makna begitu. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Andai kata orang awal kamu mulai Nabi Adam, wa akhirakum orang akhir kamu, entah sampai kapan, dan kalau ditotal dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu berapa jumlahnya? Itu baru manusianya. Baru iya, wa insakum wa jinnakum, manusiamu, jinmu, qamu fi sa'idin wahid, mereka serentak bertempat di sa'id wahid, di kawasan satu, kumpul dari situ. Fasa'aluni, ndak terkecuali mereka semuanya tadi yang disebut, memohon kepadaku, fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu permintaan mereka saya turuti semuanya. Mana qasadzalika mimma indi, tidak akan kurang hal itu dari apa yang di sisiku. Illa kama yang kusul mikhyat, kecuali seperti berkurangnya jarum untuk jahit itu. Ida udkhila al-bakhro, jika dimasukkan apa? Laut, dilebokno laut, jarum diangkat, ada air yang tersangkut tidak? Berapa jumlahnya? Ya, sedikit sekali, bahkan sepertinya hanya ya ndak nyangkut juga gitu. Itu hanya terkurang sejumlah itu dari laut yang luas. Itu ketika hambaku baik yang ndas ireng menungso, wajinakum landas apa? Jin itu ndas gundul. Itu tidak kurang sama sekali. Ini gambaran mengenai kekayaan Allah. Maka jangan males meminta. Ini menunjukkan kamali kudrati, sempurnanya kekuasaan Allah, wa kamali mulki, dan sempurnanya kerajaan Allah. Dan kerajaannya, perbendaharaannya la tamfat, tidak akan habis, wala tangkus, dan tidak akan terkurang bil ato, dengan nuruti permintaan yang meminta. Walau uqtul awwalina wal akhirin, meskipun diberikan yang awal manusia dulu dan yang akhir, minal jinni wal insi, terdiri dari jin dan manusia, jami'a ma sa'aluhu fi maqamin wahid, seluruh yang mereka minta dalam sekali waktu, dalam tempat yang sama. Hadirnya hati, ya ini. Bisakah kita ketika berdoa hati kita hadir kepada Allah seperti kita melihat Allah? Ka'annaka tara, khusyuk. Khusyuk artinya fokus kepada Allah seperti melihat, mengharap
ada suasana roja. Kita hidup itu bainar roja wal khauf, antara harap dan cemas dan takut. Itu dalam Al-Quran ya, kalau ada kilap itu terjadi khaufan apa? Wa toma'a, peteng gak nggawa oncor, gak nggawa sorot, jadi ketok obo itu seneng ya. Tapi bus ngegitno tor nyamber wonge ya khauf begitu. Tapi sebenarnya kalau sorot apa itu bledek iku wis metu, iku wis gak kira kecamber. Mergo antarane sinar mbek swara iku dhisik endi? Dhisik sinar. Dadi nek sinare wis teko nang dhewek berarti gluduke wis alhamdulillah. Subhanalladzi apa? Yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Itu buku yang kemarin dibagi, ndak dibawa. Anggitku tak tes ngono, dongane apa ngono. Ya sik luwung, sik ana sing digawa ya. Tapi sing gak luwung iku anggone ya tiwas duwe wae. Akeh wong kuwi tapi akeh tapi sing diwaca mek. Aku barang nek anu yang ngono. Ya, jadi kita amat kekurangan ya kalau tidak ahli berdoa. Hadirnya hati ya. Wa Zakaria idnada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika berdoa dengan suara, nada itu dengan suara. Tuhannya, Rabbi la tadharni farda, jangan biarkan aku sendiri tanpa punya anak. Wa anta khairul warisin, dan hanyalah engkau sebaik-baik yang mewariskan. Ini maksudnya memohon dikaruniai apa? Anak. Nah, Zakaria itu sudah sangat tua renta. Ya, kalau bahasa Quran itu apa? Tulang-tulang Rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Tuhanku, tulangku sudah rapuh. Wasta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku sudah menyala ubannya. Terus lanjutnya apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan saya yakin hadir hati saya ketika aku memohon tidak akan engkau kecewakan, tidak akan aku menjadi celaka. Alam rabbi syaqiyya ya, Rabbi ini wa jangan aku biarkan sendiri, beri anak. Fastajabna lahu, lalu aku ijabai Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, dan aku beri anak sekaligus namanya sekalian. Jadi wis gak adik ndelek Arab. Yahya, kalau dalam bahasa Arab Yahya artinya hidup. Wa aslahna lahu zawjah, dan aku akan bikin soleh untuknya suaminya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka itu akan menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang ada kaitan dengan ini, wa yad'unana raghaban wa rahaba,
dan mereka akan selalu berdoa kepadaku dalam keadaan harap dan dalam keadaan takut. Berharap yang baik-baik sekaligus takut yang jelek-jelek. Wa kanu lana khashiin, dan mereka itu khusyuk semuanya lana kepada aku. Ini dalil yang pas dari sabda Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedang kamu sekalian meyakini akan dikabulkan. Kok ono wong njaluk nang melang-melang mosok dikabulno, kepalang gak njaluk. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Ingat, ketahuilah Allah tidak akan mengijabahi suatu doa min qalbin ghafilin lahin atau sahin. Dalam bahasa Quran, alladzina hum an sholatihim sahin sahani sahun. Ya, Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan lupa. Lawong hati ini gak sambung nang aku, gak hadir kok njaluk. Kyopo dituruti. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ya, tadarru DP mendekat dengan sesungguhnya. Maka harus ambil waktu yang tepat. Dan kalau pergi haji ya ambil tempat yang mustajab wa khifah, dan dengan rasa apa? Takut. Dunal jahri minal qaul, tidak perlu mengeraskan suara bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Wala takun minal ghafilin. Ini yang terkait dengan apa? Poin. Dan janganlah kamu sekalian berdoa dan kamu termasuk orang yang lalai, abai, ya, tidak sambung, tidak konsentrasi. Nanti mawalik besok aja. Mungkin tinggal satu nomor ini. Syarat kelima ya, tekad memastikan dan serius dalam berdoa. Ini, idza da'a ahadukum, jika salah seorang kamu berdoa, falyazim fit du'a, maka bertekadlah sungguh-sungguh dalam doa. Artinya meyakini ini permohonan mesti dikabulkan. Jangan sampai dalam hati kamu mengatakan, Allahumma ya Allah, in syi'ta fa'atini, jika engkau mau ya berilah saya. Sampai purun nggih kula sampean paringi. Nek boten nggih sakarep. Iye ngono iku. Nang wong wae njaluk nang model ngono ya lapo kon rene njaluk. Fa innallaha la mustakrihalah, karena Allah tidak ada di atas Allah itu yang memaksa. Sopo sing iso ngarubiru Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya. Itu ya kalimat wiritan setelah sholat. Nah, ini dari kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ada yang pernah baca kitab Ad-Da' wad-Dawa? Itu kitabnya siapa? Ibnu Qayyim al-Jauzi. Itu memang perlu dibaca.
Beliau rinci sekali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.